Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal bahasa Arab. Sebelumnya, pada video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kalimat inti, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan kita telah mempelajari kata keterangan tambahan di dalam kalimat. Yang sudah kita pelajari untuk kata keterangan tambahan dalam kalimat adalah jar majrur dan mudhof ilaih. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal bahasa Arab untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita perhatikan untuk soal yang pertama, di sini ada perintah. Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Nah, di sini kita baca bentuk kalimatnya. Kataba tholibatul jami'atil majallata fil maktabati. Sebelum kita menentukan kalimat ini benar atau salah, kita terjemahkan dulu setiap kata dari kalimat ini. Kita bisa menggunakan kamus aplikasi kamus maksud saya ya. Yang itu tutorialnya sudah ada pada video saya sebelumnya. Nah, di sini untuk kata kataba ini merupakan bentuk fi'il madi yang artinya menulis. Karena ini bentuknya fi'il madi maka diartikan telah menulis. Selanjutnya kata tholibatu, kalau dilihat bentuknya ini adalah jamak muannats salim yang artinya adalah para siswi. Kalau kita mencari kata tholibatu di dalam kamus tidak ada, kita harus ubah dulu menjadi bentuk mufradnya. Dan semua kata yang di kamus itu dalam keadaan marfu, ya. Jadi di sana harokatnya dhammah. Selanjutnya untuk kata al-jami'ati ini artinya adalah universitas. Nah, di sini kalau di kamus akan ketemu dalam bentuk marfu, jadi al-jami'atu. Selanjutnya untuk kata al-majallata, ini artinya majalah-majalah karena bentuknya dalam jamak muannats salim. Fi di sini adalah huruf jar yang artinya adalah di. Lalu kata selanjutnya adalah al-maktabati. Ini artinya perpustakaan. Nah, di sini sebelum kita menentukan kalimat ini benar atau salah, kita lihat dulu kalimat ini dalam bentuk kalimat intinya apa? Apakah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Nah, di sini karena kalimat ini diawali oleh fi'il, maka kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Nah, di sini kalau kita sudah ketahui kalimat ini dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka kita akan mengkoreksi kalimat ini dengan menggunakan kaidah jumlah fi'liyah. Kaidah yang pertama, fi'il harus dalam keadaan mufrad, yaitu ada di dhamir huwa atau hiya. Nah, di sini kita lihat kata kataba, ini sudah dalam bentuk mufrad, dia ada di dhamir huwa. Selanjutnya kita lihat kata berikutnya, tholibatu, ini merupakan fa'il. Kalau kita lihat dari artinya, kita susun, kita lihat dari arti perkatanya, ini merupakan fa'il, pelakunya. Dan ini bentuknya adalah jamak muannats salim, maka ini adalah muannats. Untuk kaidah yang kedua, kalau fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya juga harus muannats. Nah, di sini fi'ilnya dalam bentuk mufrad tapi untuk mujakkar. Maka di sini kesalahan pertama pada kalimat ini ada pada fi'ilnya. Fi'ilnya harus kita ubah dulu menjadi dalam keadaan muannats, yaitu di dhamir hiya. Maka di sini kata kataba kita ambil dari dhamir hiya menjadi katabat, ya. Ditambah tak sukun. Selanjutnya setelah kata tholibatu, ini ada kata al-jami'ati. Nah, di sini artinya universitas. Nah, kalau kita lihat dari bentuk katanya, dia harokatnya kasroh. Berarti kata ini adalah mudhof ilaih dari kata tholibatu. Karena di sini kata tholibatu tidak
bertanwin, tanwinnya dihilangkan. Berarti dia adalah mudhof dari al-jami'ati. Nah, mudhof ini menduduki kedudukan fa'il, sehingga dia harokatnya marfu, dalam keadaan marfu. Selanjutnya kita lihat kata berikutnya, al-majallata. Ini adalah, kalau dilihat dari artinya, adalah maf'ul bih atau objek. Nah, di sini kita lihat bentuknya dia adalah jamak muannats salim, di mana jamak muannats salim ini ketika kedudukannya maf'ul bih atau objek, dia harus mansub. Nah, mansubnya jamak muannats salim ini dengan harokat kasroh, bukan dengan harokat fathah. Maka kesalahan yang kedua pada kalimat ini ada pada maf'ul bihnya. Nah, jadi di sini kita ubah harokatnya menjadi kasroh, jadi al-majallati. Selanjutnya fi, ini adalah huruf jar. Dan selanjutnya setelah huruf jar itu merupakan isim majrur. Harokatnya isim majrur itu harus kasroh atau harus majrur. Kalau dia bentuknya mufrad, majrurnya dengan harokat kasroh. Nah, di sini kata al-maktabati ini merupakan isim mufrad, maka dia keadaan majrurnya dengan harokat kasroh. Setelah kita perbaiki kesalahan pada kalimat ini, sekarang kita susun bentuk kalimat yang benar menjadi katabat tholibatul jami'atil majallati fil maktabati. Artinya, para siswi universitas telah menulis majalah-majalah di perpustakaan. Untuk selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Kita baca dulu kalimatnya. Qara'a Abu Ahmadil Qur'ana. Nah, di sini sebelum kita koreksi kalimatnya, kita cari dulu arti tiap kata. Nah, di sini kata qara'a ini artinya membaca. Ini merupakan bentuk fi'il madi, maka diartikan telah membaca. Lalu selanjutnya kata abu, ini artinya adalah ayah. Nah, di sini ada tambahan wawu, berarti dia bentuknya isim yang 5. Dan kalau dia bentuknya isim yang 5, berarti dia punya mudhof ilaih. Nah, di sini kata Ahmadi, ini merupakan nama orang. Selanjutnya untuk kata Al-Qur'ana, ini artinya Al-Quran. Setelah kita terjemahkan per kata, kita lihat kalimat ini dalam bentuk kalimat inti apa? Apakah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Kalau kita perhatikan kalimat ini diawali oleh fi'il, maka ini merupakan jumlah fi'liyah. Maka kita koreksi kalimat ini menggunakan kaidah jumlah fi'liyah. Nah, di sini kaidah yang pertama dari jumlah fi'liyah, fi'il harus dalam keadaan mufrad. Nah, di sini fi'ilnya adalah kata qara'a. Ini sudah dalam keadaan mufrad. Ini berada pada domir huwa. Selanjutnya, kalau dilihat artinya, ini kata abu merupakan fa'il, pelakunya atau subjeknya. Nah, di sini kata abu ini mujakar. Maka bila untuk kaidah yang kedua dalam jumlah fi'liyah, jika fa'ilnya mujakar, maka fi'ilnya juga harus mujakar. Nah, di sini sudah sesuai, fa'ilnya mujakar, fi'ilnya sudah mujakar karena dalam domir huwa, fi'il madi domir huwa. Nah, di sini kata abu ini memiliki mudhof ilaih. Cirinya kata abu ini ada tambahan wawu. Jadi di sini keadaan marfu'nya dia dengan huruf wawu. Maka di sini kata abu ini mempunyai mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya adalah kata Ahmadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan kata Ahmadi ini merupakan nama orang. Nama orang itu masuk dalam kelompok untuk kata Ahmadi ini karena dia mirip seperti fi'il, masuk dalam kelompok isim ghairu munsharif. Nah, di sini kata Ahmadi ini karena dia isim ghairu munsharif, maka kedudukannya sebagai mudhof ilaih
Dan mudhof ilaih itu harus majrur. Maka dia majrurnya untuk isim ghairul munsharif itu dengan fathah. Maka kesalahan pada kalimat ini ada pada mudhof ilaihnya. Jadi seharusnya ahmada. Nah, di sini mudhofnya adalah kata abu yang menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat berikutnya ada kata al-Qur'ana. Nah, di sini kalau dilihat dari artinya ini merupakan kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek, di mana maf'ul bih ini harus dalam keadaan mansub. Nah, di sini kata al-Qur'ana ini merupakan bentuk mufrad, maka mansubnya dengan harokat fathah. Nah, setelah kita perbaiki apa yang salah dalam kalimat ini, maka sekarang kita susun kalimatnya menjadi yang benar, yaitu qara'a Abu Ahmadal Qur'ana, yang artinya ayahnya Ahmad telah membaca Al-Qur'an. Untuk selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Kita baca dulu kalimatnya. Qolamu Zainabi jamilatun. Nah, di sini kita terjemahkan dulu untuk setiap kata pada kalimat ini. Kata qolamu ini merupakan artinya pena atau pulpen. Nah, di sini kata qolamu ini tidak bertanwin, berarti dia punya mudhof ilaih. Selanjutnya kata Zainabi ini merupakan nama orang, nama perempuan. Selanjutnya kata jamilatun ini artinya bagus, ya. Selanjutnya setelah kita artikan, kita perhatikan kalimat ini masuk kalimat inti yang mana? Apakah jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah? Nah, kalau kita perhatikan, awal pada kalimat ini diawali oleh isim, maka ini merupakan jumlah ismiyah. Maka kita koreksi dia untuk kalimat ini menggunakan kaidah jumlah ismiyah. Kaidah yang pertama, mubtada dan khobar itu harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata qolamu ini merupakan mubtada. Nah, di sini sudah dalam keadaan marfu. Karena kata qolamu ini merupakan bentuk mufrad, marfunya dengan harokat dhammah. Karena kata qolamu ini tidak bertanwin, berarti dia memiliki mudhof ilaih. Nah, di sini kata Zainabi ini merupakan mudhof ilaih dari kata qolamu. Nah, mudhofnya adalah kata qolamu yang berkedudukan sebagai mubtada. Kalau kita perhatikan di sini kata Zainabi ini merupakan mudhof ilaih, di mana keadaan mudhof ilaih ini harus majrur. Karena kata Zainabi ini merupakan nama perempuan, dia masuk dalam kelompok isim ghairul munsharif, maka keadaan majrurnya dengan harokat fathah. Jadi kesalahan pada kalimat ini ada pada mudhof ilaihnya. Jadi seharusnya Zainaba. Selanjutnya kita perhatikan untuk khobarnya. Khobarnya di sini adalah kata jamilatun. Nah, di sini sudah dalam keadaan marfu karena ini bentuknya mufrad. Marfu'nya dengan harokat dhammah. Untuk kaidah kedua yang kita cek, kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Nah, di sini sudah sama-sama mufrad. Mubtada'nya qolamu mufrad, jamilatun juga mufrad. Kaidah yang ketiga, kalau mubtada'nya mujakkar, maka khobarnya juga harus mujakkar. Nah, di sini kata qolamu ini masuk kelompok mujakkar. Maka di sini kita cek khobarnya dalam bentuk muannats. Maka di sini kesalahan yang kedua pada kalimat ini ada pada khobarnya. Jadi kita buat kata jamilatun menjadi bentuk mujakkar. Caranya dengan menghilangkan tak marbutohnya.
Sehingga kata ini menjadi jamilun. Nah, untuk selanjutnya kaidah yang terakhir, yang keempat, dalam jumlah ismiyah, mubtada harus dalam keadaan ma'rifah. Nah, di sini keadaan ma'rifahnya mubtada dengan disandarkan kepada kata Zainaba. Nah, di sini mubtada sudah dalam keadaan ma'rifah. Maka kalimat yang benar untuk kalimat ini adalah qalamu Zainaba jamilun. Artinya pulpennya Zainab itu bagus. Untuk selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Tentukan apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, buatlah kalimat yang benar dan terjemahkan. Kita baca dulu kalimatnya. Al-baitu Zaidin ba'idun min baituka. Nah, di sini kita terjemahkan dulu setiap kata. Al-baitu ini artinya rumah, Zaidin ini nama orang. Nah, di sini kata ba'idun ini artinya jauh, min ini adalah huruf jar artinya dari, baitu di sini artinya juga rumah, ka di sini merupakan domir yang bersambung dengan isim artinya kamu. Setelah kita terjemahkan setiap kata, kita perhatikan kalimat ini, kalimat intinya dalam bentuk apa? Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Setelah kita perhatikan, kalimat ini diawali oleh isim, maka kalimat ini termasuk jumlah ismiyah. Maka kita koreksi kalimat ini menggunakan kaidah jumlah ismiyah. Nah, di sini kaidah yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata al-baitu ini merupakan mubtada, ya. Ini sudah dalam keadaan marfu. Nah, di sini marfu'nya karena dia bentuknya isim mufrad, marfu'nya dengan harokat dhammah. Nah, selanjutnya ini ada kata Zaidin. Nah, di sini kata Zaidin ini merupakan mudhof ilaih dari kata al-baitu. Jadi al-baitu ini merupakan mudhof yang kedudukannya sebagai mubtada. Karena kata al-baitu ini punya mudhof ilaih, syarat untuk mudhof ilaih, maka dia tidak boleh dilekati oleh alif lam. Maka alif lamnya ini kita hilangkan. Jadi baitu Zaidin, ya. Jadi kalau kata yang memiliki mudhof ilaih, maka yang pertama adalah dihilangkan alif lamnya. Nah, lalu tanwinnya dihilangkan, ya. Di sini jadi dia dilekati alif lamnya kita hilangkan. Selanjutnya kata ba'idun ini merupakan khobar. Nah, khobarnya di sini dalam bentuk mufrad. Nah, kata mufrad ini keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Nah, di sini sudah sama-sama dalam keadaan marfu' baik mubtada'nya maupun khobarnya. Min di sini merupakan huruf jar. Nah, di sini kata baitu ini merupakan isim majrur. Nah, di sini karena kata baitu ini sebagai isim majrur, baitu ini seharusnya dia baitun, karena dia punya mudhof ilaih maka tanwinnya dihilangkan. Nah, bentuk isim mufrad dari kata baitu ini keadaan majrurnya dengan harokat kasroh. Maka kesalahan yang berikutnya adalah kata baitu ini seharusnya adalah baiti. Nah, di sini dia sebagai mudhof ilaihnya adalah domir ka yang artinya kamu. Karena domir ini masuk dalam kelompok isim mabni, maka dia tetap seperti itu bentuknya, walaupun dia sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kan keadaan majrurnya itu untuk isim mabni tetap seperti itu, ya. Kalau untuk isim yang lain disesuaikan, bisa dengan kasroh kalau dia bentuknya isim mufrad. Kalau isim ghair munsharif majrurnya dengan harokat fathah. Nah, di sini setelah kita perbaiki
kalimatnya. Kita ikuti dulu untuk kaidah yang kedua dalam jumlah ismiyah. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Nah, di sini mubtada'nya baitu, sudah dalam bentuk mufrad. Lalu khobarnya ba'idun, sudah dalam bentuk mufrad. Selanjutnya untuk kaidah yang ketiga, kalau mubtada'nya mujakkar, maka khobarnya juga harus mujakkar. Nah, di sini mubtada'nya kata baitu dalam bentuk mujakkar, khobarnya ba'idun, ini juga sudah dalam bentuk mujakkar. Selanjutnya, kaidah yang keempat dalam jumlah ismiyah, itu mubtada harus dalam keadaan ma'rifah. Nah, di sini mubtada'nya ma'rifah dengan disandarkan kepada kata Zaidin. Nah, di sini berarti sudah sesuai dengan kaidah jumlah ismiyah. Maka sekarang kita perbaiki kalimatnya menjadi baitu Zaidin ba'idun min baitika. Artinya rumahnya Zaid itu jauh dari rumahmu. Untuk selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada soal berbentuk kalimat tetapi dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita harus mengubah kalimat ini menjadi kalimat bahasa Arab. Kita baca dulu untuk kalimatnya. Pencuri telah membuka pintu besi di rumah Zaid. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama harus kita lakukan. Apakah pada kalimat ini ada kata kerja? Kita beri tanda dulu. Nah, di sini kata kerjanya adalah telah membuka. Berarti kalau kita lihat dari artinya, ini merupakan bentuk fi'il madi. Selanjutnya, kita lihat dulu pada kalimat ini. Kita beri tanda ya. Berarti telah membuka ini merupakan fi'il. Selanjutnya kita cari subjeknya atau fa'ilnya, pelakunya. Siapa pelakunya dari kalimat ini? Adalah pencuri. Kita beri tanda dulu, ini merupakan fa'il. Selanjutnya kita cari pada kalimat ini, kalau ada fa'il, nah di sini kebetulan yang digunakan adalah fi'ilnya berbentuk muta'adi. Dia butuh objek. Maka di sini objeknya adalah pintu besi. Nah, kita perhatikan objeknya ini pintu besi. Ini berarti berbentuk mudhof ilai, ya. Berarti pintunya ini sebagai maf'ul bih, besinya ini untuk keterangan untuk pintu berarti sebagai mudhof ilainya. Lalu di ini merupakan huruf jar yang diterjemahkan sebagai fi. Nah, kita lihat selanjutnya rumah Zaid. Nah, ini berarti keterangan. Nah, di sini karena ada huruf jar, berarti rumah ini sebagai isim majrur. Nah, kata Zaid ini adalah keterangan untuk kata rumah. Berarti Zaid ini merupakan mudhof ilai dari kata rumah. Berarti rumahnya sebagai mudhof yang menduduki kedudukannya sebagai isim majrur karena dia terletak setelah huruf jar. Setelah kita tahu kedudukan untuk tiap kata ini, kita lihat di kata ini ada fiilnya, maka kita buat kalimat ini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebelum kalimat ini kita susun dalam bahasa Arab, kita cari dulu bahasa Arabnya untuk tiap kata dari kalimat ini. Pencuri dalam bahasa Arabnya itu sarikun. Nah, di sini karena fa'il kita boleh menggunakan alif lam atau tidak. Kalau menggunakan alif lam maka menjadi as-sariku. Nah, di sini telah membuka, ini bentuknya fi'il madi, dalam bahasa Arabnya adalah fataha. Nah, untuk pintu itu babun, besi, hadidun. Di itu fi, rumah, baitun, Zaid ini nama orang, Zaidun. Nah, di sini kata yang kita cari semuanya masih dalam keadaan marfu. Nanti akan kita susun kata-katanya sesuai kedudukannya. Nah, di sini kalau kita lihat kalimatnya ini memiliki fi'il, maka kita akan susun kalimat ini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, karena dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya kita letakkan di depan. Maka kata telah membuka ini adalah
fataha, dan selanjutnya fa'ilnya adalah as-sariqu, dan ini fa'ilnya sambil kita cek ya dengan menggunakan kaidah jumlah fi'liyah. Nah, di sini kaidah yang pertama, fi'il harus dalam keadaan mufrad. Nah, di sini fi'ilnya sudah mufrad ya dalam domir huwa, fataha. Selanjutnya as-sariqu, ini merupakan fa'ilnya. Fa'il itu harus dalam keadaan marfu. Marfu'nya ini dia dengan harokat domah karena ini merupakan isim mufrad. Fi'il dan fa'il ini harus sama. Jadi kalau fa'ilnya mujakkar, maka fi'ilnya juga mujakkar. Nah, di sini sudah sama. Fa'ilnya berbentuk mujakkar, fi'ilnya juga sudah berbentuk mujakkar, dia di domir huwa. Fi'il madi pada domir huwa. Selanjutnya untuk kata pintu, ini merupakan objeknya, maf'ul bih. Maka tadi kita cari katanya adalah babun. Maka dalam bentuk sebagai maf'ul bih dia harus berharokat fathah karena harus mansub, maka menjadi baban. Nah, karena pintu ini mempunyai mudhof ilaih, maka tanwinnya harus dihilangkan. Jadi menjadi baba. Nah, di sini besi ini karena keterangan dari pintu ini merupakan mudhof ilaihnya, dia harus dalam keadaan majrur karena dia bentuknya isim mufrad, majrurnya dengan harokat kasroh, maka menjadi hadidin. Selanjutnya di ini merupakan huruf jar yaitu fi. Selanjutnya setelah huruf jar dipastikan adalah isim majrur. Maka isim majrurnya di sini adalah kata rumah. Rumah itu baitun. Karena dia isim majrur dia harus dalam keadaan majrur, berarti menjadi baitin. Karena baitun ini bentuk isim mufrad, maka majrurnya dengan harokat kasroh. Karena rumah ini mempunyai mudhof ilaih, artinya punya keterangan setelahnya, maka dia tidak boleh bertanwin sehingga menjadi baiti. Nah, kata Zaidun ini merupakan mudhof ilaih, keterangan untuk rumah. Sebagai mudhof ilaih, dia harus dalam keadaan majrur. Karena ini bentuknya isim mufrad, majrurnya dengan harokat kasroh, maka menjadi Zaidin. Sekarang kita baca untuk susunan kalimatnya, maka menjadi fatahas sariku baba hadidin fi baiti Zaidin. Saya ulangi, fatahas sariku baba hadidin fi baiti Zaidin. Selanjutnya kita perhatikan untuk soal berikut ini, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kita baca dulu kalimatnya. Ibunya Zainab adalah saudarinya Maryam. Nah, di sini kalau kita lihat, ini dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Maka kalimat ini akan kita buat dalam jumlah ismiyah. Nah, di sini kita lihat dulu kalimat ini diawali oleh ibunya Zainab. Berarti ini berbentuk mudhof ilaih. Maka kata pertama yaitu ibu ini adalah sebagai mubtada'nya. Sedangkan Zainab ini merupakan keterangan untuk ibu, maka dia sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau kata adalah ini hanya tambahan saja dalam jumlah ismiyah. Berarti di sini khobarnya, keterangan untuk mubtada'nya adalah saudari, kata saudari. Maka di sini dia sebagai khobar. Kata saudarinya ini sebagai khobar. Dan Maryam ini merupakan keterangan untuk khobarnya. Maka dia sebagai mudhof ilaih dari kata saudarinya. Maka di sini kalau kita lihat ini ada dua susunan mudhof ilaih. Nah, sekarang kita cari dulu untuk bahasa Arabnya dari setiap kata ini. Ibu itu dalam bahasa Arabnya umun. Selanjutnya Zainab ini nama orang. Dan saudari itu dalam bahasa Arabnya uhtun. Nah, di sini Maryam juga nama orang. Sekarang setelah kita mengetahui dari bahasa Arabnya ini, kita susun menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ibunya, kata ibunya ini sebagai mubtada, kita tulis dulu ummun. Nah, kita lihat ternyata setelah
kata ibu itu ada kata Zainab yang keterangan untuk kata ibunya. Berarti ini mudhof ilainya. Nah, kalau kata ibu ini dia punya mudhof ilai, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, di sini kata Zainab sebagai mudhof ilai, karena Zainab ini merupakan isim ghairu munsharif, dia mudhof ilai ini harus majrur. Majrurnya isim ghairu munsharif itu dengan fathah. Jadi Zainaba. Jadi Ummu Zainaba. Nah, di sini khobarnya adalah saudarinya. Maka di sini kata uhtun. Kita perhatikan setelah kata saudarinya ini ada keterangan Maryam. Berarti dia punya mudhof ilai. Maka kata uhtun ini tidak boleh bertanwin. Jadi uhtu. Maka di sini Maryam sebagai mudhof ilai dari kata uhtu yang merupakan mudhofnya untuk kata Maryam, mudhofnya ini menduduki kedudukan khobar. Nah, di sini Maryam ini juga sama dengan Zainab. Zainab tadi ini merupakan IGM. Maka keadaan majrurnya dia sebagai mudhof ilai itu dengan harokat fathah. Jadi Maryama. Maka di sini kita susun kalimatnya menjadi Ummu Zainabah Uhtu Maryama. Nah, setelah kita susun kalimatnya, kita cek kembali apakah kalimat ini sudah sesuai kaidahnya dengan jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata ummu dan uhtu itu merupakan mubtada dan khobarnya. Sudah dalam keadaan marfu. Marfunya dengan harokat doma. Kaidah yang kedua, kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Nah, di sini ummu ini mufrad dan uhtu ini juga mufrad. Berarti sudah sesuai dengan kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, nah di sini bila mubtadanya muannats, maka khobarnya juga harus muannats. Nah, di sini ummu di sini sudah dalam bentuk muannats dan kata uhtu ini juga muannats. Dan kaidah yang keempat, mubtada harus ma'rifah. Nah, di sini mubtadanya sudah ma'rifah, ma'rifahnya dengan disandarkan ke kata Zainab. Maka kalimat ini sudah sesuai dengan kaidah jumlah ismiyah. Selanjutnya kita perhatikan lagi soal berikut ini. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Kita baca dulu kalimatnya. Gurunya Maryam adalah muridnya ayahnya Zaid. Kalau kita perhatikan kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Maka ketika kalimat ini tidak ada kata kerjanya, kita akan buat kalimat ini dalam jumlah ismiyah. Nah, di sini untuk jumlah ismiyah kita beri tanda dulu mana mubtadanya, mana khobarnya. Nah, di sini kata yang pertama mengawali kalimat ini adalah gurunya. Nah, berarti kata guru ini merupakan mubtada. Maryam ini merupakan keterangan dari kata gurunya. Maka di sini Maryam merupakan mudhof ilai dari kata gurunya. Kita beri tanda ya, Maryam berarti sebagai mudhof ilai. Selanjutnya ada kata adalah, ini tambahan saja dalam terjemahan. Kita lihat kata setelahnya, muridnya. Muridnya ini berarti penjelasan untuk mubtada, berarti dia sebagai khobar. Setelah kata muridnya ada kata ayahnya. Ayahnya ini merupakan keterangan dari muridnya, berarti ini mudhof ilai untuk kata muridnya, berarti mudhofnya adalah muridnya. Selanjutnya setelah ayahnya ada keterangan lagi, yaitu Zaid. Berarti Zaid ini merupakan mudhof ilai dari kata ayahnya. Jadi ayahnya ini mudhof buat Zaid dan juga mudhof ilai untuk muridnya. Berarti ini ada susunan mudhof ilai bertingkat. Nah, sekarang kita cari kata-kata ini dalam bahasa Arab. Guru itu dalam bahasa Arab mudarrisun. Selanjutnya Maryam ini nama orang, nama perempuan, dan muridnya ini dalam bahasa Arab itu adalah tolibun. Nah, di sini ayah itu abun.
dalam bahasa Arabnya. Zaid ini nama orang, Zaidun. Sekarang kita susun kata yang sudah kita dapat, nanti kita akan ubah sesuai kedudukannya. Nah, di sini kata gurunya mengawali dari susunan kalimat ini, yaitu mudarrisun. Nah, di sini karena kata mudarrisun punya mudhof ilaihi yaitu kata Maryam, maka tanwinnya harus hilang. Jadi mudarrisu. Maka Maryam ini sebagai mudhof ilaihinya harus dalam keadaan majrur. Karena Maryam ini nama orang, dia merupakan isim ghairu munsharif, maka majrurnya itu dengan harokat fathah. Maka di sini menjadi Maryamah. Selanjutnya muridnya, ini tolibun. Karena kata tolibun ini punya mudhof ilaihi yaitu ayahnya, maka tolibun tidak boleh bertanwin, sehingga kita hilangkan tanwinnya menjadi tolibu. Selanjutnya ayahnya. Ayah ini bahasa Arabnya abun, tapi dia punya mudhof ilaihi. Berarti ayah ini termasuk isim yang 5. Maka isim yang 5 ini keadaan majrurnya dia sebagai mudhof ilaihi dengan huruf ya. Jadi abi. Nah, di sini kata Zaid ini merupakan keterangan untuk ayahnya. Maka Zaid ini mudhof ilaihi untuk ayah. Maka dia harus dengan keadaan majrur karena dia di sini isim mufrad, majrurnya dengan harokat kasroh menjadi Zaidin. Maka kita susun kalimatnya menjadi mudarrisu Maryamah tolibu abi Zaidin. Demikian materi kita untuk latihan soal bahasa Arab. Semoga soal-soal ini bisa dipahami dan tetap perhatikan kaidah penyusunan kalimat, terutama kalimat inti ketika kita menyusun kalimat, dan diperhatikan juga untuk keterangan tambahan dalam kalimat. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.